Inverted subject and verb, conditional sentence. Konsep dasarnya adalah untuk kalimat conditional sentence ada 3 tipe ya. Untuk tipe kedua dan tipe ketiga, itu subjek dan verbnya bisa dibalikkan. Dan itu disebut dengan inverted subject and verb. Kita lihat satu persatu ya. Kalimat conditional tipe kedua. Contoh kalimat, I would help you if I were in a position to help. Ya, lihat di sini bentuk conditional sentence tipe kedua adalah would, verb 1, kemudian ketemu if, kemudian subject, to be past atau verb 2 ya. Jadi past future dengan simple past. Intinya would, verb 1 atau to be, if plus subject dengan to be past ya. Atau kalau kita mau letakkan kalimatnya di awal, if-nya menjadi if I were in a position to help, I would help you. Dalam contoh dua kalimat ini adalah tipe conditional yang kedua. Dan ini adalah pola yang biasa, bukan inversi. Nah, sekarang kita mau belajar tipe inversinya. Tipe inversinya adalah were I in position to help, I would help you. Ini kuncinya gampang sekali. Jadi dalam bentuk inversi tipe kedua, conditional sentence, itu if dihilangkan, where maju di depan subjek. Saya ulangi, if dihilangkan, kemudian where maju di depan subjek. Dan ingat, ini penting. Mau subjeknya she, he, it, itu semua to be menggunakan where. Tidak ada yang menggunakan was. Ya, jadi ini tidak sesuai dengan bentuk simple past yang biasa Anda pelajari ya. Di conditional sentence, semua to be menggunakan where untuk tipe yang kedua ya, simple past-nya ya. Nah, saya ulangi lagi kalimatnya, misalnya, if I were in a position to help, I would help you. Bentuk inversinya gimana? If hilang, where dimajukan di depan subjek. Kalimatnya menjadi, were I in a position to help, I would help you. Walaupun subjeknya nanti I berubah jadi she, tetap menggunakan where. Jadi pola inversi conditional sentence tipe kedua, where yang di depan. Anda tidak akan melihat ada if lagi. Ya. Nah, tugas Anda mengingat tipe kedua ini gimana? Ada would, verb 1, if, simple past. Atau if, simple past, would, verb 1. Ingat ya. Kemudian kalau diinversi, if hilang, where maju di depan subjek. Menjadi, were I in position to help, I would help you. Ingat ini, dicatat ya. Tipe yang ketiga. The results would have been better if we had taken more time. Oke, ingat. Di tipe yang ketiga, itu adalah past future perfect. Ada would have, verb 3 atau to be-nya been. If, kemudian past perfect, had, verb 3. Atau kalau if-nya mau kita letakkan di awal, kalimat menjadi if he had taken more time, the results would have been better. Beda ya. Kalau di tipe ketiga, Anda akan melihat adanya had. Anda akan melihat adanya would have, verb 3 atau would have been. Ya, saya balikan. Tipe 2, Anda hanya menemukan would, verb 1. Kemudian if, simple past. Kalau tipe ketiga, beda sekali. Ada would have plus been atau would have plus verb 3. Kemudian if, ada had, verb 3. Ya. Dua kalimat ini adalah pola kalimat positif biasa. Kalau kita inversi bagaimana? Kita inversi begini. Kalimat biasanya misalnya, if he had taken more time, the results would have been better. Di sini, sama seperti tipe kedua. If kita hilangkan,
auxiliary verb had kita letakkan di depan subjek. Jadinya, had he taken more time, the results would have been better. Oke, jadi sama seperti di tipe kedua, Anda tidak akan melihat ada if lagi di tipe inversinya ya. Dan auxiliary verb had, mau subjeknya she, he, it, or Ayu, Dewi, tetap menggunakan had. Tinggal setelah subjek ini bisa jadi been atau verb 3. Ya. Nah, ini dicatat pola ini ya. Jadi diingat pola 3 itu ada would have been atau would have verb 3, if, kemudian ada had verb 3 atau been ya. Jadi diingat pola kalimat conditional sentence tipe 2 dan 3. Alright, kita lihat. Contoh yang lain, dia menggunakan should ya. Contoh, if you should arrive before 6, just give me a call. Ini adalah pola kalimat biasa. Nah, kalau dia diinversi, if-nya hilang. Should dimajukan di depan subjek menjadi should you arrive before 6, just give me a call. Ini juga bentuk conditional sentence yang diinversi di luar tipe 2 dan 3. Hanya menggunakan should ya, dicatat. Contoh kalimat ya. Kita kunci mengenal conditional sentence di inversi adalah Anda harus paham itu tipe 1, tipe 2 atau tipe 3. Nah, kalau tipe 2 berarti menggunakan where. Kalau tipe 3 menggunakan had ya. Nah, kita lihat di sini, ini ada yang salah dikit. Nah, kita lihat di sini titik-titik, our neighbors a bit more friendly. It would be somewhat easier to get to know them. Ada titik di sini. Nah, di sini kita lihat it would be. Ini adalah bentuk conditional tipe 2 atau 3? Tipe kedua. Kalau dia tipe kedua berarti inversinya adalah menggunakan where. Jadinya where our neighbors a bit more friendly, it would be somewhat easier to get to know them. Ya. Karena kalau Anda letakkan is, nggak bisa. Subjeknya nggak ada. Kalau Anda masukkan they, nggak bisa, verbnya nggak ada. Kalau Anda masukkan if, nggak bisa, verbnya nggak ada. Berarti ini adalah bentuk conditional sentence yang diinversi. Jadi, were our neighbors a bit more friendly. Kalau kita balikan menjadi kalimat asli, menjadi if our neighbors were a bit more friendly. Tapi kalau dia bentuk inversi, if-nya hilang, were maju di depan subjek our neighbors. Ya. Contoh yang kedua, there are plenty of blankets in the closet. Titik-titik, you get cold during the night. Kita lihat di sini ada plenty of blankets adalah subjek, ya. Ingat there, petunjuk tempat. To be, subjeknya ada ini. Plenty of blankets are. Kita lihat. Di sini ada subjek dengan verb lagi. Di sini harus ada konektor. Tapi hanya A yang menawar konektor. Dan pilihan A, konektor Y, tidak masuk untuk diletakkan dalam kalimat ini. Maka ini menggunakan should. Should you get cold during the night? Ini adalah bentuk inversi. Kalau kita buat kalimat aslinya menjadi if you should get. If-nya hilang. Should-nya maju di depan subjek you. Should you get cold during the night? Contoh yang selanjutnya, had we been. Nah, ada bentuk had di depan. Jadi kalau ada had atau were di depan, sudah. Itu pasti conditional sentence yang diinversi. Tinggal lihat lagi. Subjek di sini, we, been. Di sini adalah verb. Berarti verbnya yang mana? Nice, nggak masuk dengan arti kalimat. Have, nggak bisa. Ada been had. Go, nggak bisa. Been go. Yang benar adalah inform. B. Jadinya kalimatnya berbentuk pasif. Had we been informed of the decision, we might have had something to say about it. Ya. Jadi kalau bentuk aslinya menjadi if
we had been informed. If-nya hilang. Had maju di depan subjek. Jadinya had we been informed. Jadi kunci untuk mengenal inversi subjek dan verb conditional sentence adalah Anda harus paham bentuk kedua itu bagaimana, bentuk ketiga itu bagaimana. Kalau di depannya ada had atau were, udah gampang itu. Itu pasti tipe 2 atau tipe 3. Ya.